Mulai sekarang, berhenti melakukan cara-cara kotormu terhadap Xiao Jie. Jika tidak, kali ini rumah sakit jiwa. Lain kali, itu akan menjadi penjara. Untuk siapa kau bersikap menyedihkan seperti itu? Aku kakakmu. Apa aku bahkan tidak boleh menegurmu 2 kali? Kau putra sulung keluarga Jing, tapi kau bertingkah seperti sampah jalanan yang membuat masalah dan mencari perhatian. Kau benar-benar menjijikkan. Lembaga penelitian akan memberikan penghargaan kepada Xiao Jie dalam kejuaraan kompetisi teknologi nasional besok dan mengundangnya untuk bergabung dengan lembaga tersebut. Tidak satu pun dari kami yang sempat memilihkan hadiah untuknya. Kami datang jauh-jauh untuk menjemputmu. Dan ini sikap yang kau berikan pada kami. Kami seharusnya benar-benar mengirimmu ke penjara. Mengapa kalian tidak mengirim Jiangxi ke penjara? Masih mencoba memfitnah Xiao Jie? Jika bukan karena gangguan bipolarmu, apa kau pikir kau akan menghabiskan 3 bulan ini di rumah sakit jiwa? Kau melihatku menyelamatkan seseorang, dan langsung memutuskan akulah pelakunya. Kau adalah orang yang mengatakan aku memiliki gangguan bipolar, dan tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan, kau melemparku ke rumah sakit jiwa. Kau seorang dokter. Pastikan kondisi pasien. Apa itu bahkan tidak memerlukan pemeriksaan? Kami melakukannya untuk menyelamatkanmu. Jika tidak, bisakah kau berdiri di sini dengan begitu tenang? Aku tidak menodai Tang Yun. Bahkan aku tidak menyentuhnya. Aku tidak butuh kalian menyelamatkanku. Kau tidak melakukannya. Lalu bagaimana bisa kau menggendongnya sejauh beberapa kilometer ke rumah sakit? Aku paling benci orang yang tak berani mengaku, lalu melimpahkan semua kesalahan pada Xiao Jie. Masih di sini bermain sebagai korban dan mencari perhatian. Sampah sepertimu tidak punya hak untuk mencoba menyenangkan aku. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi saudaraku. Jangan menyalahkan kakak keduamu. Dia hanya ingin kau belajar menjadi lebih baik. Besok adalah hari besar bagi Xiao Jie untuk bergabung dengan lembaga penelitian. Kita akan merayakannya dengan pantas. Jangan merusak suasana. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Kembali sana dan minta maaf padanya. Dan dia pasti akan memaafkanmu. Keluarga. Mengapa Kau melahirkan benar. Aku memang bersalah. Kesalahanku adalah menganggap kalian sebagai keluarga. Kesalahanku adalah memberikan hati dan jiwaku padamu. Tapi sejak kalian berkomplot untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa, keluarga Jiang dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Cukup. Dan kau menyebut dirimu laki-laki. Kau bersikap seperti perempuan kampung yang merengek dan menangis karena kau sudah meninggalkan keluarga Jing. Apa kau pikir kau bisa bertahan hidup tanpa status sebagai pewaris keluarga Jing? Kau hanya akan berakhir menjadi sampah paling hina di masyarakat karena kau tidak mau kembali. Mulai sekarang, jangan harap bisa menyentuh sepeser pun uang keluarga Jing atau menikmati sedikit pun kemuliaan dari keluarga Jing. Dulu aku tidak pernah mengambil 1 sen pun dari keluarga Jiang. Dan mulai sekarang, aku juga tidak akan menyentuh kemuliaan kalian. Kalau begitu pergi sana dan urus dirimu sendiri. Ayo pergi. Kita akan kembali untuk merayakan Xiao Jie. Tamparan ini untuk Xiao Jie. Dan itu memang pantas kau terima. The film was translated and narrated by M Media. Biarkan rasa sakit ini. Anggap saja membalas budi keluarga Jiang. Mulai hari ini, aku tidak punya ikatan lagi dengan keluarga Jiang. Jiang nona sulung keluarga Jiang, keluarga terkaya. Xiao Fan, kau, bagaimana bisa kau membiarkan mereka menindasmu seperti ini? Kakak, aku ingin pulang. Maafkan aku. Seandainya aku tidak pergi ke luar negeri bersama Mama dan Papa, kau tidak akan ditindas oleh keluarga Jiang seperti ini. Kakak, ini salahku. Itu pilihanku untuk kembali ke keluarga Jiang. Aku membawa masalah ini pada Sedang diriku mendengar sendiri. semua yang terjadi padamu. Kami semua percaya padamu. Kau tidak mungkin menodai siapapun. Dan kau tentu tidak akan memukuli seseorang hingga koma. Hanya saja keluarga Jiang itu buta dan tidak berperasaan. Itulah sebabnya mereka tidak percaya padamu. Namun fakta bahwa mereka berani menindasmu, aku pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Kakak, Tidak perlu bicara apa-apa lagi. Selebihnya, serahkan pada kakak untuk menanganinya. Lagi pula, jangan khawatir soal hasil buruk di kompetisi sains nasional. Kau tidak perlu khawatir. Kakak akan membangunkanmu laboratorium terbaik di dunia. Meskipun kau tidak bergabung dengan lembaga penelitian, aku masih bisa membantumu meraih impianmu. kakak sebenarnya aku. Halo, Hekunan Direktur Institut Penelitian Ilmiah. Xiao Fan. Ini Hekunan dari Lembaga Penelitian mengenai kompetisi sains nasional tahun ini. Kau menang telah. Aku sudah memberitahu keluarga Jian. Aku akan datang secara pribadi untuk menyerahkan penghargaanmu.
dan mengundangmu untuk bergabung dengan lembaga penelitian. Kau harus hadir. Terima kasih Akademisi He. Papa, Mama dan Papa telah membesarkanku selama 20 tahun dan tidak pernah meminta balasan apapun. Aku akhirnya menjadi kebanggaan kakak dan keluarga. Kakak, aku memenangkan kejuaraan kompetisi sains dan aku telah diundang untuk bergabung dengan lembaga penelitian. Xiao Fan, dengan seberapa banyak mereka menindasmu, kau masih berhasil memenangkan kejuaraan. Seberapa banyak penderitaan yang kau alami di keluarga Jiang? Kakak aku baik-baik saja. Aku ingin mengajak kakak Mama dan Papa untuk ikut denganku. Apakah kalian ada waktu? Baiklah. Tapi, kau saat ini masih anggota keluarga Jiang. Akademisi He pasti juga mengundang mereka. Status kita mungkin. Kakak, tidak apa-apa. Aku sekarang juga anggota keluarga Chen. Kakak adalah satu-satunya kakakku. Jika kakak tidak pergi, siapa lagi? Kali ini kembali ke keluarga Jian. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Karena itu masalahnya. Perjanjian pemutusan hubungan ini mohon ditandatangani Tuan Jian. Kekuatan nomor 1 di negeri ini. Ini adalah upacara penghargaan Xiao Zhe. Kenapa kau ada di sini, dasar gila? Pergi. Jing Fen, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Apa kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa mendapatkan perhatian kami? Atau membuat kami melirikmu meski sekali saja? Bukankah kau bilang bahwa kau tidak ingin berurusan dengan keluarga Jing lagi? Apa ini? Sekarang setelah kau tahu Xiao Zhe telah menang kejuaraan sains nasional dan akan bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan, kau tidak sabar untuk kembali, mencoba untuk menikmati kejayaannya. Karena kau sudah kembali, maka cobalah bersikap sewajarnya. Jangan kembali pada taktik rendahan itu untuk bersaing mencari perhatian. Kau adalah penjahat yang sakit jiwa. Beraninya kau mencoba menumpang ketenaran keluarga Jing. Pengawal, usir dia. Jangan kotori upacara penghargaan saudaraku, karena dia telah menyebabkan begitu banyak masalah dan hanya ingin menarik perhatian kami. Kalau begitu, memberinya kesempatan untuk menikmati kejayaan Xiao Zhe. Apa yang kau tertawakan? Dan lagi, apa yang kau kenakan itu? Bahkan pengemis di jalanan lebih bersih darimu. Di upacara penghargaan yang semegah ini, kau berpakaian seperti ini. Apa kau sengaja ingin mempermalukan Xiao Zhe? Kami sudah tahu permainan jual mahal yang kau mainkan. Sekarang kau hanya berpura-pura menjadi korban demi mencari simpati. Jing Fen, trik rebutan pria ala wanita kampung seperti itu untuk mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Itu hanya membuat kami semakin merendahkanmu. Jika kau menginginkan perhatian kami dan ingin menikmati kejayaan Xiao Zhe, maka kau harus melakukan apa yang kau lakukan sebelumnya dan dengan sungguh-sungguh menjilat kami. Dan Xiao Zhe, pergi dari sini sekarang juga. Pergi ganti baju yang bersih lalu kembali. Kakak, tidak apa-apa. Kakak benar. Kau datang ke upacara penghargaan dengan berpakaian seperti ini. Nanti orang bilang keluarga Jiang menelantarkanmu. Itu tidak akan terlihat bagus untuk reputasi keluarga kita. Nah, setelah ini selesai, kau boleh memukul atau memarahiku sepuasmu. Tapi Dekan He akan segera tiba. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Kami mengizinkanmu hadir di upacara penghargaan Xiao Zhe. Itu keberuntungan 8 generasi. Tidak disangka kau menyimpan niat seburuk itu. Benar-benar seorang udik sejati. Hatimu penuh dengan rencana dan tipu daya yang fisik. Aku meludahimu. Kita seharusnya tidak pernah membawanya kembali dari pedesaan. Sampah, kau hanya membawa malu bagi keluarga Jing. Dia hanya memancing keributan dengan beberapa kata. Kalian semua mulai memukulku tanpa alasan yang jelas. Kau memang pantas mendapatkannya. Aku kembali hari ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku tidak datang untuk menikmati kejayaan keluarga dia. Apalagi karena kejayaan ini bahkan bukan milik kalian sejak awal. Dan satu hal lagi, kau bilang aku berpakaian seperti pengemis. Tapi pakaian yang kupakai ini saja sudah menguras seluruh tenagaku untuk mendapatkannya. Aku juga ingin berpakaian bagus. Tapi aku benar-benar tidak mampu. Kelas atas, ayah dan ibu kalian pasti sudah mengiriminya banyak pakaian juga. Kan ya ampun, papa dan mama sangat sibuk setiap hari. Bagaimana kami punya waktu untuk tahu? Apakah Xiao Fan punya pakaian untuk dipakai? Ini?
Kupikir keluarga Jin tidak kekurangan pakaian. Kami hanya membelikan beberapa untuk Xiao Jie. Baiklah, sekalipun kami membuat sedikit kesalahan dan tidak membelikanmu pakaian. Tidak bisakah kau menggunakan uangmu sendiri? Uang. Selama 3 tahun ini, apakah kalian memberiku 1 sen pun? Baik, Jeti, putra sulung keluarga Jiing, bahkan tidak punya pakaian untuk dipakai. Dia hidup lebih buruk daripada pelayan kita sendiri. Memang benar. Siapa yang mau keluarga seperti ini? Aku tentu saja tidak. Tutup mulutmu. Sudah memukul orang. Berhenti bersikap gila dan bermain sebagai korban di sini. Kau hanya iri pada Xiao Jie dan ingin merusak upacara penghargaannya. Kakak tidak mengizinkanmu pergi ke mal keluarga Jiing. Tetapi keluarga Jiing memberimu uang saku 2 juta setiap bulan. Jika itu tidak cukup untuk membeli pakaian. Jangan bersikap menyedihkan di sini. 2 juta. Untukku. Benar, setiap anggota keluarga Jiing memiliki kartu dengan batas bulanan 2 juta. Dan kartumu selalu mencapai batas setiap bulan. Menghabiskan 2 juta sebulan. Jangankan pakaian. Kau bisa memborong seluruh toko. Dia berani memfitnah keluarga Jiing. Batas penarikan berlebih. Aku sudah berada di keluarga Jiang selama 3 tahun. Aku bahkan tidak tahu seperti apa bentuk kartu itu. Kau masih berpura-pura. Kau tidak tahu kemana perginya semua uang itu. Ingin tahu. Bagaimana kalau kita panggil polisi dan menyelidikinya? Untuk apa ini? Ini adalah temperamen macam apa ini? Xiao Jie, apa yang kau lakukan? Ya ampun, tidak perlu diselidiki. Aku yang mengambil kartu itu. Ibu, untuk apa ini? Xiao Fen baru saja kembali dari pedesaan. Mama takut dia akan rusak oleh kekayaan mendadak. Xiao Fen, saat kau tumbuh dewasa, Mama akan memberimu uang. Mama melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak akan menyalahkan Mama kan? Itu tidak benar. Jika kartumu disita, mengapa selalu mencapai batas setiap bulan? Masih di batas penarikan berlebih. Itu kau. Aku memberikannya kepada Xiao Jie. Kau tidak perlu menyelidikinya. Lihat, Xiao Fen sudah kembali. Xiao Jie rapuh di dalam. Apakah dia merasa sedih? Mama akan memberinya kartu lain. Untuk memberinya sedikit kompensasi. Tepat sekali. Takut aku akan menempuh jalan yang salah. Jadi kalian mengambil semua uang sakuku. Takut putra angkatmu tidak punya cukup jutaan untuk dibelanjakan. Dan memberikan semua milikku kepadanya juga. Kau tahu betul, kakak. Kakak akan mengira aku boros. Kakak tidak pernah sekalipun membantuku menjelaskan. Terkadang aku benar-benar bertanya-tanya. Apakah aku sebenarnya anak kandung kalian? Atau dia si anak angkat itu yang merupakan anak kandung sebenarnya? Xiao Fen, kalian berdua adalah putra-putraku. Tapi Xiao Jie berhati lembut. Dia tidak sanggup menanggung keluhan seperti itu. Kau tumbuh besar di pedesaan. Kau sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Menanggung sedikit kesulitan tidak akan membunuhmu. Benar kan? Kau harus memahami niat baik ibumu. Apa kau tidak setuju? Karena kelalaianmu, aku tersesat selama 18 tahun. Sekarang setelah aku kembali, dan kalian semua, kalian tidak pernah berniat memperlakukanku dengan baik. Sebaliknya kalian menatapku seolah aku ini sampah yang pantas menderita. Dan dia tanpa alasan apapun, telah menghabiskan 18 tahun hidupku. 18 tahun. 18 tahun penuh. Hak apa yang dia miliki untuk terus menduduki hidupku? Kau benar-benar seorang ibu yang baik. Xiao Fen, kau masih muda. Kau tidak mengerti kasih sayang seorang ibu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Jangan salahkan Xiao Jie. Cukup. Xiao Jie tidak pernah tahu kesulitan sejak kecil. Apa salahnya menghabiskan sedikit uang lagi? Apakah kemewahan keluarga Jin belum cukup bagimu? Haruskah kau memiliki segalanya yang dimiliki Xiao Jie? Aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kau begitu fisik. Jika aku tidak bekerja keras setiap hari, mengambil pekerjaan serabutan, atau bahkan memulung sampah, jangankan kemewahan, aku bahkan tidak pernah makan kenyang sekalipun. Tidak mungkin. Bukankah keluarga Jin salah satu keluarga elit teratas? Bagaimana bisa mereka memperlakukan anak kandung sendiri seperti ini? Benar, belum lagi sebagai anak kandung. Bahkan pelayan keluarga Jin makan lebih baik dari itu.
Keluarga Jiang terlalu kejam pada anak ini. Mama memang agak keras padamu. Tapi itu hanya karena kau punya terlalu banyak kebiasaan buruk. Jika kau tidak punya uang, kenapa kau tidak minta saja? Kupikir kau hanya bertindak dengan niat jahat. Memilih hari ini dari semua hari yang ada, hanya untuk mempermalukan Xiao Jie. Kakak kedua, ingatanmu benar-benar nyaman ya? Memberitahu keluarga Jiang untuk tidak memberiku uang. Bukankah itu idemu? Xiao Xi masuk 10 besar di sekolah. Kau benar-benar luar biasa. Ini kartu berisi 5 juta. Belilah mobil yang kau sukai, Xiao Xi. Xiao Jie, Mama sudah memindahkan villa di lereng bukit atas namamu, dekat dengan sekolah. Jika kau ada sesi belajar larut malam, kau bisa tinggal di sana. Jangan terlalu memaksakan diri. Terima kasih, Mama. Ini hadiah dari kakak. Belanjakan sesukamu, jangan berani-berani menabungnya. Terima kasih, kakak. Kakak kedua juga punya satu. Terima kasih, kakak kedua. Papa, Mama. Bolehkah aku minta $200? Aku sedikit flu. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Cukup, Jing Fen. Kau hanya melihat Xiao Jie punya sesuatu. Dan kau juga menginginkannya. Pura-pura sakit itu benar-benar menjijikkan. Tidak seperti itu, kakak kedua. Aku benar-benar flu. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Diam. Selain cari muka dan berulah, apalagi yang bisa kau lakukan? Papa, Mama, kakak. Aku usulkan mulai sekarang. Kita berhenti memberinya uang. Biarkan dia membuang kebiasaan buruknya itu. Lihat tampangnya yang menyedihkan dan melarat itu. Matanya hanya dipenuhi keserakahan. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kembali ke kamarmu. Jangan merusak suasana hati kami. Sekalipun kami tidak memberimu uang. Keluarga Jin punya begitu banyak hidangan lezat. Apakah kau benar-benar harus keluar dan mengais sampah? Hidangan lezat. Apakah itu ada hubungannya denganku? Papa, 3 tahun lalu Papa melarangku duduk di meja makan. Apa Papa ingat? Kakak, aku tidak tahu bahwa kakak juga menyukai hidangan ini. Apa kau ini hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Kau bahkan menyambar makanan yang sedang kumakan. Kembali ke kamarmu. Sampai kau memperbaiki kebiasaan rendahan itu, kau tidak diizinkan makan di meja makan. Kau perlu makan lebih banyak. Kau tahu, Makanlah yang banyak ya, tentu. sekalipun kami tidak membiarkanmu duduk di meja makan keluarga Jing, camilan di rumah, dan buah-buahan tidak pernah kekurangan. Itu sudah cukup untukmu makan. Kalau kau tidak mengambilnya sendiri, siapa yang bisa kau salahkan? Nah soal itu, aku harus bertanya pada mama baikku. Ada satu waktu, aku benar-benar berniat mengambil camilan untuk menahan lapar. Tapi, karena satu kali itu, mama baikku mengusirku dan memperingatkanku, jangan berani-berani menyentuh camilan Jiangxi, karena katanya, putra kesayangannya tidak suka barang yang sudah disentuh orang lain. Siapa yang menyuruhmu menyentuh camilannya? Apa kau tidak tahu Xiao Jie itu fobia kuman? Kalau kau berani menyentuhnya lagi, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Bukan begitu. Aku hanya khawatir bahwa makan terlalu banyak camilan itu tidak sehat. Lagi pula Xiao Jie punya fobia kuman. Kalau kau memakannya dan dia tahu, dia akan kesal. Makanya aku tidak membiarkanmu memakannya. Khawatir dengan kesehatanku. Tapi kalian tidak pernah berhenti membelikan cemilan impor untuk Jiangxi. Hanya karena fobia kumannya itu. Kalian membiarkanku kelaparan sampai menderita tukak lambung parah. Bagaimana kalian bisa memperlakukan kami begitu berbeda? Tanpa merasa bersalah sedikit pun. Xiao Fen, kau tidak seperti Xiao Jie. Xiao Jie sudah bersih sejak kecil. Kau datang dari desa. Jika kalian berdua makan bersama itu akan merusak kesehatannya. Baiklah, kalau mau menyalahkan, salahkan saja ibu. Jangan menyimpan dendam pada Xiao Jie. Semua ini karena kau payah. Nilaimu buruk. Dan kau penuh dengan kebiasaan rendahan yang menyedihkan. Jika kau punya 1/10 saja dari kecerdasan dan tata krama Xiao Jie, apakah kami akan mengabaikan atau mendiskriminasi dirimu? Tepat sekali. Lihat saja dia.
Xiao Jie tidak hanya punya tata krama yang baik, tapi dia juga siswa terbaik di kelasnya. Dan kau, lulusan kampus terpencil, benar-benar sampah. Apa kau pikir kami akan membuang waktu untukmu? Jangan bicara begitu padanya, Xiaofan. Xiaofan, mama tahu kau memang agak lambat. Tapi kau pekerja keras. Papa dan mama hanya menuntutmu seperti ini, karena kami ingin kau sahabat Xiao Jie. Benar kan? Jangan khawatir, mama akan mengirimmu ke sekolah kejuruan nanti untuk mempelajari suatu keterampilan. Di masa depan, kamu bisa pergi bekerja di pabrik Xiao Jie. Biar aku jadi hebat seperti sampah ini. Apakah kalian tahu universitas mana yang sebenarnya aku hadiri? Apakah kalian tahu rekam jejak akademisku? Aku tahu, kamu selalu iri dengan bakat Xiao Jie, tapi dia selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Dan sekarang dia bahkan memenangkan kompetisi teknologi nasional. Dia akan bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan. Kamu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, jika kamu memang mampu, bagaimana mungkin kamu begitu pahit hingga kamu melecehkan putri sulung keluarga Tang dan meninggalkannya dalam keadaan koma? Sampah yang hanya tahu cara memperebutkan perhatian di rumah, ingin membandingkan dirinya dengan pemenang kompetisi teknologi nasional. Sungguh menggelikan. Apakah kamu begitu yakin bahwa itu dia? Tentu saja. Keluarga Chen yang paling kaya menghadiahkan keluarga Jiang 100 liang emas, 10 mobil mewah, 10 rumah mewah, dan 10 kartu hitam untuk merayakan sang juara. Keluarga Chen, keluarga terkaya. Itu adalah konglomerat nomor 1 dunia. Mereka selalu begitu sulit dijangkau. Mengapa mereka mengirim hadiah kepada keluarga Jiing? Tidakkah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Untuk merayakan sang juara, bahkan keluarga Chen melihat potensi pada putra sulung keluarga Jiing. Keluarga Jiing akan segera terbang tinggi. Xiao Jie, kamu benar-benar terlalu cemerlang, hingga benar-benar mendapatkan dukungan dari keluarga Chen yang terkaya. Kamu benar-benar putra Jiang Shanghai, belum genap 20 tahun, dan kamu sudah meraih kejayaan nasional, dan dihargai oleh keluarga Chen. Ini bukan hanya kebanggaan keluarga Jiang kita. Ini adalah kemuliaan seluruh kota Jiang, dan bahkan seluruh provinsi selatan. Jiang Fan, jika kamu memiliki bahkan 1/10 dari kecemerlangannya, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini hari ini. Kakak di hari seperti ini. Jangan sebut-sebut sampah itu sial nanti. Aku khawatir kalian semua terlalu dini merayakannya. Kamu, Papa, orang-orang dari Akademi Ilmu Pengetahuan sudah di sini. Hadirin, kalian para siswa kota Jiang, pemenang kompetisi teknologi nasional, adalah kebanggaan seluruh kota kita. Saya akan secara pribadi menyerahkan penghargaan ini dan mengundangnya bergabung dengan Institut Penelitian. Siswa Jiang, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaanmu. Ini luar biasa. Xiao Jie cepat naik ke sana. Ini adalah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. benar. Ini memang kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya itu bukan milik keluarga Jiangmu. Aku bertanya-tanya, apakah keluarga Jiang yang munafik, namun terobsesi dengan reputasi ini, bisa menahan pukulan seperti ini? Tidak buruk anak muda. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan hanyalah permulaan. Suatu hari nanti kamu pasti akan menjadi harta nasional Asia. Sekarang izinkan aku berbagi dengan semua orang rahasia kesuksesanku. Ya, terima kasih semua telah hadir di sini untuk menyaksikan keberhasilanku. Pertama, aku harus berterima kasih kepada orang tuaku dan keluargaku. Berkat perlindungan mereka lah, aku mampu mengerahkan 120% potensiku. Satu hal lagi, aku juga harus berterima kasih kepada saudaraku Jiang Fan. Meskipun dia memiliki cacat moral dan sering menindasku, memfitnahku, serta melakukan kesalahan yang tak termaafkan, justru karena tempaan dirinya lah, aku bisa melangkah mantap hingga di titik ini. Terima kasih semuanya. Tadi kau bilang siapa nama saudaramu? Jiang Fan,
Akademisi Hai. Anak tidak tahu diuntung itu bernama Jiang Fan. Namun, aku sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan dan mengusirnya dari keluarga Jiang. Akademisi Hai, Anda benar-benar tidak perlu khawatir keberadaannya akan menodai reputasi putraku. Namanya Jian Fan. Siapa kau? Akademisi Hai. Namaku Jiang She. Proyek yang kuserahkan untuk kompetisi ini adalah 6 desain kursi pesawat. Mustahil. Juara kompetisi ini dan karya pemenangnya berada di garda terdepan teknologi, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Itu adalah Jian Fan. Apa juara kompetisi ini Jiang Fan? Akademisi He, apa Anda yakin tidak ada kesalahan? Bagaimana mungkin Xiao Fan menjadi juaranya? Tepat sekali, Jiang Fan adalah adikku. Mana mungkin aku tidak tahu seperti apa dia? Dia hanyalah mahasiswa di universitas kelas 3. Nilainya sangat buruk, apalagi memiliki bakat desain. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan kejuaraan ini? Universitas kelas 3. Apakah kau benar-benar kakeknya? Dekan He, Xiao Jie kami sudah masuk akal dan berperilaku baik sejak kecil. Dan dia suka melakukan berbagai jenis pekerjaan desain. Anda pasti salah menyebut nama. Benar sekali. Selama fase pengajuan, saudaraku Jiang Fan masih dirawat di rumah sakit jiwa. Cukup. Apakah kalian benar-benar keluarganya? Dekan He, apa maksudnya ini? Anda bilang nilainya buruk. Tapi sepengetahuanku, dia selalu menjadi siswa paling berprestasi di kota Jian. Selama 10 tahun terakhir, dia telah berpartisipasi dalam kompetisi teknologi pemuda 3 kali. Dan setiap kali skornya, selalu juara 1 dengan telak. Soal universitas kelas 3, itu jauh lebih konyol lagi. Apa Kinbei juga universitas kelas 3? Apa? Universitas yang dia hadiri adalah universitas peringkat teratas di negara ini. Bagaimana itu mungkin? Aku tidak tahu. Mengapa kalian semua memiliki prasangka yang begitu dalam terhadapnya? Bahkan memfitnahnya karena tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Desainnya telah diakui oleh Akademi Ilmu Pengetahuan. Sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan. Surat penerimaan. Jian Fan ini benar-benar luar biasa. Dia sudah sangat berprestasi sejak kecil. Dibandingkan dengan dia adik ini, benar-benar tidak ada apa-apanya. Memang benar. Putra yang begitu hebat. Dan keluarganya sendiri masih meragukannya. Mustahil. Kau hanyalah mahasiswa dari sekolah rendahan. Bagaimana mungkin kau bisa seberbakat ini? Plagiarisme benar. Dia pasti melakukan plagiat. Kau harus maju sekarang dan secara sukarela mengakui kesalahanmu. Katakan pada mereka bahwa kau hanyalah orang asing. Jika pada akhirnya terbukti kau melakukan plagiat, kau akan menyeret seluruh keluarga Jiang. Diam, apakah kau sedang meragukan Akademi Ilmu Pengetahuan? Total skor untuk kompetisi ini adalah 100. Dia adalah satu-satunya yang mendapatkan nilai sempurna. Juara pertama yang tak terbantahkan. Karya siapa yang mungkin dia jiplak? Dan siapa yang layak untuk dia tonton? Tapi dia, Kau Jiang Zhi bukan? Karyamu hanya mendapat 24 poin. 24 poin. Bakatmu bahkan tidak ada sepersekian dari bakatnya. Dasar anak manja. Beraninya kau mempertanyakan jenius seperti dia? Jika kau terus bertindak tidak masuk akal, aku akan segera menyurati sekolahmu untuk mengeluarkan siswa yang berperangai buruk sepertimu. Xiao Jie. Akademisi He, saya tidak meragukan Anda. Hanya saja saya mengenal putra saya sendiri. Saya tahu bahwa nilai-nilainya di sekolah menengah cukup buruk. Kami pun sangat terkejut bahwa dia menerima kehormatan seperti ini sekarang. Terkejut. Dia jelas merupakan kebanggaan Universitas Kinbei. Namun kau mengklaim nilainya buruk. Sebagai seorang ibu, betapa kurangnya perhatianmu padanya, hingga mengatakan sesuatu yang sebodoh itu. Baiklah, Bu. Xiao Fan juga anggota keluarga Jing. Kemenangannya dalam kejuaraan ini juga merupakan kejayaan bagi seluruh keluarga Jing saya. benar. Xiao Fan juga adalah putra saya, Jiang Shanghai. Dia menerima kehormatan ini. Pada akhirnya juga merupakan kebanggaan keluarga Jiang kami. Siswa Jian Fan,
Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan dan menyampaikan pidato kemenangan. Xiao Fan, kau berhasil memenangkan kejuaraan. Ibu ikut senang untukmu. Lihat dirimu, kau tidak punya pakaian layak pakai. Xiao Jie punya banyak pakaian. Pilih saja yang kau mau. Dan dia punya komputer yang tidak dia pakai lagi. Ibu akan memberikannya padamu juga. Ini semua barang berkualitas tinggi. Orang lain pasti akan sangat iri. Apa aku terlihat seperti pengemis yang menyedihkan bagimu? Kau ingin memberiku barang bekasnya. Apa yang kau katakan? Dia pasti tidak akan kembali ke keluarga Jiang, dan dia juga tidak perlu menjadi saudaramu. Mulai sekarang, dia adalah anggota keluarga Chen-ku, dan dia adalah putra sulung keluarga Chen. Aku penasaran siapa orangnya. Ternyata Jiang Fan, saudari yang menyedihkan itu. Melakukan tipu muslihat bermuka dua ini. Berurusan dengan kelompok Jiang yang buta dan bodoh ini satu hal. Tapi mencoba mempermainkan mereka di depanku, kau sedang mencari mati. Kau berani menyentuh saudaraku. Masih berusaha melindungi saudaramu. Dia juga saudaramu. Beraninya kau menindasnya begitu kejam. Kau... Jiang Fan punya banyak kebiasaan buruk. Apa salahnya kami mendisiplinkannya? Mendisiplinkan? Xiao Fan jauh lebih bersih daripada siapapun di keluarga Jiang kalian. Dan jauh lebih berbakat. Atas dasar, apa kau merasa berhak mendisiplinkannya? Jangan terlalu sombong. Ini siaran nasional. Siaran nasional. Sekalipun ini siaran global, aku tetap akan memukulmu. Begitulah kesombonganku. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Itu kau, Xinyan. Semua ini hanya salah paham. Kami hanya bersikap tegas kepada Xiao Fan. Itu semua demi kebaikannya sendiri. Xiao Fan benar. Di antara semua keluarga Jiang, kaulah yang paling munafik. Kau menggunakan kedok kasih sayang ibu untuk menindas putramu sendiri. Ibu kandung macam apa? Yang mengirim putranya ke rumah sakit jiwa dalam beberapa bulan terakhir. Apakah kau pernah sekali saja menjenguknya? Ibu, apakah kau bahkan pantas menyandang gelar itu? Ini pemberontakan. Pemberontakan murni. Tidak heran Jiang Fan menjadi begitu kejam. Dia mempelajari semua kebiasaan buruknya dari rumah kalian. Kejam. Kau berani memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Kebiasaan buruk. Riwayatmu tamat. Aku adalah ketua Jiang Group. Aku adalah orang yang tidak bisa kau ajak main-main. Kau Tidak bisa diajak main-main. Keluarga Jiangmu. Penyesalanku hanyalah mendidik Xiao Fan menjadi terlalu baik. Yang justru membuatnya ditindas oleh orang-orang seperti kalian. Seorang ayah kandung, buta, dan tuli terhadap kebenaran. Membiarkan darah dagingnya sendiri. Dipermalukan oleh sampah seperti kalian. Seorang ibu kandung melabeli putranya sebagai kriminal. Mengurungnya selama 3 bulan. Dan kalian 3 saudari kandung. Memfitnahnya tanpa secuil pun bukti. Membuatnya tidak bisa menegakkan kepala di depan umum. Apakah kalian bahkan pantas disebut keluarga? Kakak, Xiao Fan, kau berhati baik dan lembut secara alami. Tapi aku berbeda. Aku berpikiran sempit. Siapapun yang berani menindas saudaraku, akan kubuat mereka membayar 100.000 kali lipat. kakak, aku baik-baik saja. Aku sudah mengambil barang-barangnya. Ayo pulang. Aku merindukan mama dan papa. Xiao Fan, kau terlalu berhati lembut. Itu tidak baik. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Dia telah memenangkan kejuaraan kompetisi teknologi nasional. Jika kita bisa membuatnya tetap tinggal, besok saham perusahaan kita akan melonjak tinggi. Kau adalah putraku. Kami yang melahirkanmu. Jadi kau berhutang budi pada kami. Itu adalah bakti. Jika kau mencoba meninggalkan keluarga ini, orang-orang akan meludahi namamu. Xiao Fan, Kakak, putra, pernahkah kalian memperlakukannya seperti putra? Karena kesalahan kalian, dia menghabiskan 18 tahun terasing dari rumah. Saat dia kembali, kalian tidak pernah berpikir untuk menebus kesalahan kalian padanya. Sebaliknya, kalian hanya menindas dan merundungnya selama 3 tahun penuh. Itu. Lalu kenapa? Dia menyandang nama Jian. Aku ayahnya. Kami adalah keluarganya. Sebelum dia menjadi juara nasional hari ini, apakah ada di antara kalian yang pernah menatapnya dengan hormat saat kalian menandatangani perjanjian pemutusan hubungan itu? Apakah kalian ragu sedetik pun? Sekarang, melihat bakatnya yang luar biasa hari ini,
Kalian ingin menggunakan ikatan keluarga palsu ini untuk menjebaknya? Jika kalian tidak tahu cara menjadi ayah, keluarga Chen yang akan mengajarimu. Kau baru saja mengingatkanku. Mulai hari ini, dia bukan lagi seorang Jiang. Dia adalah seorang Chen. Dia adalah adikku, adik Chen Xingyan. Namanya adalah Chen Fan. Itu benar. Keluarga Jiang sangat pilih kasih, memperlakukan putra angkat dengan begitu baik, sementara putra kandung mereka sendiri bahkan tidak diberi makan, memikirkan bahwa dia adalah juara dunia, dan keluarganya sendiri sama sekali tidak tahu tentang itu. Itu menunjukkan betapa mereka mengabaikannya. Dengan keluarga seperti itu, aku juga akan memutuskan hubungan. Cil, orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Siapapun yang tidak tahu duduk perkaranya akan mengira putra angkat itu adalah yang asli. Keluarga Jiang kami tidak pernah menyiksanya. Kalaupun dia menderita beberapa keluhan kecil, itu hanya karena dia benar-benar tidak tertahankan. Jika dia memiliki bahkan 1/10 dari kepatuhan Xiao Zheng, kami tidak perlu memperlakukannya seperti ini. Tepat sekali. Lihat semua hal yang telah dia lakukan yang tidak pantas bagi masyarakat beradab. Mencuri perhiasan keluarga, menyakiti Xiao Zheng, melecehkan anak-anak dari keluarga elit lainnya. Kami hanya mengurungnya selama 3 bulan. Kami sudah cukup bermurah hati. Kalian terus mengatakan bahwa dia melakukan hal-hal ini. Apakah kalian pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kalian selalu menjadikannya kambing hitam atas segalanya. Apakah kalian peduli jika kalian telah menzaliminya? Apakah hati nurani kalian tidak merasa terbebani? Kami tidak perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xiao Zhe bilang dia yang melakukannya, maka dia yang melakukannya. Kalian benar-benar tidak repot-repot berpura-pura lagi, ya? Dia bilang kau adalah seorang pelacur. Apakah kau seorang pelacur? Kamu, jika hanya satu orang yang mengatakan dia memiliki karakter buruk, itu masih bisa dimaklumi. Tapi seluruh keluarga kami membencinya. Tidakkah itu membuktikan bahwa masalahnya ada pada dirinya? Jika kau masih ingin kembali ke keluarga Jiang, kau harus melakukannya sekarang juga. Berlutut dan minta maaf kepada orang tuamu segera. Minta maaf kepada kami. Jika tidak, kau tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kasih sayang kami. Kakak, kami juga tidak ingin MI menjelek-jelekkan MI. Kami hanya tidak ingin kau terus menyakiti orang lain. Apa yang dikatakan ayah dan ibu dan kakak-kakakmu, semuanya demi kebaikanmu sendiri. Seluruh keluarga mengatakan dia memiliki karakter yang buruk. Mungkinkah bahwa seluruh keluargamu bangkrut secara moral dan buta terhadap kebenaran? Jiang Fan, sebenarnya Papa tahu bahwa semua yang kau lakukan hanyalah untuk menarik perhatian kami. Kau ingin kami lebih memperhatikanmu, agar Papa setuju untuk membiarkanmu kembali ke keluarga Jiang. Tapi kau harus tahu kapan harus berhenti. Bagaimanapun, seluruh keluarga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikannya sendiri? Jadi kalian tidak membiarkannya makan kenyang, tidak memberinya pakaian untuk dipakai, memaksanya memulung sampah dan melakukan pekerjaan kasar untuk mencari biaya hidupnya, mendiagnosisnya dengan gangguan bipolar, menjebaknya atas tuduhan pelecehan, dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Bagaimana kalian bisa begitu tega untuk mengatakan bahwa itu demi kebaikannya sendiri? Kakak, aku baik-baik saja. Orang-orang ini tidak pantas mendapatkan waktu kita. Ayo pergi. Tidak, kau mungkin bisa menahannya. Tapi aku tidak bisa. Rasa sakit dan fitnah yang mereka timpakan padamu dulu. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Shen Xingyan, Jiang Fan memiliki darah. Keluarga Jiang dinadinya. Kai, orang luar, tanpa hubungan darah. Apa hakmu ikut campur dalam urusan keluarga Jiangku? Kau... Kami memang tidak memiliki hubungan darah. Tapi selama 3 tahun di rumah keluarga Jiang, aku menyadari satu hal. Keluarga sejati tidak perlu didefinisikan oleh darah. Selama 18 tahun bersama keluarga Chen, orang tua angkatku tidak pernah membiarkanku menanggung keluh kesah, dan kakakku. Mereka membiarkanku hidup selama 18 tahun tanpa beban sedikit pun. Dalam 3 tahun setelah kembali ke keluarga Jiang, aku melayanimu seperti budak, tanpa meminta balasan apapun. Meskipun begitu, aku mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan kalian. Namun kalian masih memperlakukanku seperti sampah. By M Media.
Presiden Su, Anda menelepon saya. Jam segini karena Jiang Shanghai, kau benar-benar bodoh. Saya menelepon untuk memberitahumu bahwa mulai hari ini, semua kerjasama antara keluarga Chen dan keluarga Jiang milikmu dengan ini dihentikan. Bagaimana mungkin keluarga Chen dan keluarga kami telah bekerja sama dengan sempurna? Mengapa Anda tiba-tiba menghentikan kemitraan ini? Mungkinkah Anda benar-benar? Bukankah tadi kau sendiri yang memohon agar aku memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Jiangmu? Kenapa setelah keinginanmu terkabul? Kalian semua terlihat seolah-olah tidak bahagia karenanya. Apakah Anda benar-benar yang terkaya di dunia? Ini keluarga Chen yang kaya raya. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Benar. Pasti kau menggunakan semacam tipu muslihat. Baiklah. Aku tahu itu. Mengapa keluarga Chen tiba-tiba memutuskan hubungan dengan kami? Anak tidak tahu diuntung. Apa yang telah kau lakukan? Benar-benar menggelikan. Label seperti apa yang ingin kau tampilkan padaku? Kau percaya semua perkataannya, namun semua perkataanku kau tolak untuk dipercaya, bahkan tidak sekalipun. Itu hanya pikiran licikmu yang sedang bekerja. Kau tidak berguna. Sepertinya sekadar memutuskan kerjasama tidak cukup untuk membuatmu sadar. Aku sudah bilang, siapapun yang berani merundung adikku, aku pasti akan membuat mereka membayarnya 100.000 kali lipat. Masalah ini masih jauh dari selesai. Xiao Fan, ayo kita pulang. Kami telah menyiapkan perjamuan kemenangan untukmu dengan semua hidangan yang paling kau sukai. Ayo. Baiklah, kita pulang. Tuan Jing, ada urusan yang harus kuselesaikan di rumah. Jadi saya pamit undur diri. Kita bisa membicarakan kemitraan ini lain waktu. Hei, Aku juga. hei kau. Kau ini. Ini. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Papa. Yang ini, dan yang ini juga. Jangan yang terlalu mencolok. Untuk sisanya aku ingin 3 buah masing-masing. Dengan ukuran kakakku. Kirimkan ke rumah kami. Mulai sekarang setiap kali ada stok baru. Ikuti standar yang sama. Tidak perlu barang wanita. Dan jangan yang terlalu mencolok. Untuk jam tangan pria lainnya, bawakan 2 buah masing-masing. Baik, Dan semua barang berbahan kulit pria. Bungkus semuanya. baik. Ambil yang satu ini, benda membawa keberuntungan. Gunakan kartu. Uang sebanyak ini. Bukankah ini terlalu impulsif? Papa, Mama, terima kasih banyak. Kita semua adalah satu keluarga. Mengapa kau mengatakan hal seperti itu? Ini semua hanyalah apa yang seharusnya kami lakukan. Untuk merayakan Xiaofan yang memenangkan kejuaraan kompetisi teknologi nasional. Bersulang. Mengenai urusan keluarga Jiang, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apakah kau ingin kakakmu membantumu untuk turun tangan dan menyelesaikannya? Urusan keluarga Jiang tidak penting. Yang penting adalah mereka memfitnahku dan mencemarkan nama baik Tang Yun. Aku butuh keluarga Jiang untuk membersihkan namaku. Cermin surat dunia bawah Provinsi Nan. Adik, siapa yang membuatmu tidak bahagia? Mengapa kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun? Tapi bahkan adikku pun tidak ingat. Kau adalah Sekarang kau ingat. Kau adalah kakak dari sebelah rumah. Ini aku. Aku ingat kau pernah berkata, kau akan menikahiku saat kau sudah besar. Aku tidak menyangka saat kita bertemu lagi. Kau benar-benar sudah dewasa. Aku sudah mendengar semuanya tentang apa yang terjadi padamu. Orang yang ingin kau temukan telah melarikan diri keluar provinsi. Aku berusaha dan menemukannya untukmu. Begitu cepat. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Begini, Tuan Muda Jiang Shi menyukai putri kedua keluarga Tang. Tapi Nona Tang menolak perjodohan itu, yang membuatnya kehilangan muka di depan umum.
Jadi, dia menyuruh kami menggunakan nama Tuan Muda Jiang Fan untuk menjebak dan memancing Nona Tang keluar. Dia menginginkan. Bukti. Setelah kejadian itu, Nyonya Jiang memerintahkan kami untuk menghancurkan rekaman pengawasan di luar gang. Bukti yang mereka bicarakan, semuanya ada di sini. Dengan ini, kau bisa mengirim mereka ke penjara kapan saja. Jangan biarkan dirimu bersedih, karena orang-orang yang tidak berharga. Lebih baik gunakan energimu untuk mereka yang benar-benar peduli padamu dan menyayangimu. Kakak benar. Omong-omong, orang tuaku mengadakan perjamuan kepulanganku. Kakak, maukah kau pergi bersamaku? Tentu saja. Minta hadiah yang sudah kusiapkan. Dikirim ke Hotel Tiangong. Ulang tahunnya yang ke-18. Aku tidak bisa hadir. Kali ini, aku akan menebus semuanya untuknya. Setelah 9 tahun yang panjang, aku tidak menyangka akan melihat Xiaofen lagi. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Papa, sudah ganti beberapa set pakaian. Apakah Papa belum siap? Hari ini adalah hari kita mengadakan perjamuan kepulangan Xiaofan. Dan ini juga hari di mana dia resmi menjadi bagian dari keluarga Chen. Memberinya fondasi untuk mewarisi bisnis keluarga Chen di masa depan. Sebagai ayahnya, aku harus tampil memukau. Papa benar. Hari sepenting ini menuntut kehati-hatian. Kalau terus-terusan mencoba baju, kita akan terlambat lagi. Benar juga. Cepat. Papa, Mama, tempat ini benar-benar berkelas. Hanya tempat seperti ini yang cukup bergengsi. Begitu, Xiaofen berlutut dan meminta maaf kepadamu di depan para wartawan. Kau akan jauh lebih terpandang. Dia benar-benar memesan seluruh Hotel Tiangong. Mengesankan sekali. Xiao Jie, semua orang ikut menikmati kejayaanmu hari ini. Papa, Mama, ini adalah perjamuan permintaan maaf yang disiapkan kakak untukku. Ini juga untuk kalian semua. Botol ini saja adalah anggur impor ternama yang harganya jutaan. Bahkan aku biasanya tidak tega meminumnya. Dari mana Xiaofen ini mendapatkan semua ini? Jam tangan mewah. Jam tangan ini mungkin harganya jutaan sendiri. Ini juga hadiah untuk Xiao Jie. Jam tangan ini, aku menyukainya. Papa, Mama, kakak-kakak, semua yang ada di sini hari ini, selama kalian menyukainya, ambil saja, anggap saja, sebagai bentuk baktiku pada kalian. Kita benar-benar tidak sia-sia memanjakan Xiao Jie, sangat penurut dan berbakti. Tidak seperti sampah dari desa itu. Benda apa ini? Melihat penempatannya, ini seharusnya barang paling penting hari ini. Mengapa hanya sebuah pesawat mainan? Kakak, saudara, apakah dia tidak mau meminta maaf padaku? Makanya dia mengirimiku barang murahan seperti ini. Apakah barangnya sudah diantar? Sudah diantar. Tapi bos, Anda menghabiskan ratusan juta untuk replika skala 1:1. Apakah pesawat mainan benar-benar hadiah yang pantas? Apa yang kau tahu? Kau tidak mengerti. Aku dengar dari Xinyan bahwa impian terbesar Xiaofen dulu adalah bergabung dengan tim penerbangan. Namun karena dia menemukan orang tua kandungnya dan kembali ke keluarga Jiing, Xiaofen melewatkan pendaftarannya. Dan ini menjadi penyesalan terbesarnya. Aku hanya berharap bisa sedikit menebusnya. Tapi ini masih terlalu mahal. Selama dia menyukainya itu sepadan. Memesan ruang perjamuan terbaik, menyajikan anggur termahal, sambil mencoba menjilat kita. Dia masih saja berulah mengirim hadiah, dan dia hanya membawa mainan seperti ini.
Aku baru sadar, dia hanya ingin mempermalukan Xiao Jie. Perjamuan permintaan maaf, dan dia masih harus melakukan trik-trik picik ini. Dia benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Karena dia tidak tulus meminta maaf kepada kita. Kita pergi sekarang juga. Jangan beri dia kesempatan apapun untuk menjilat kita. Papa, mohon jangan marah. Aku akan menelpon Xiao Fan sekarang juga, dan suruh dia segera ke sini. Aku akan membuatnya datang, dan berlutut, untuk meminta maaf padamu dan Xiao Jie. Dia telah memblokir nomorku. Punyaku juga. Papa, Mama, apa aku membuat saudaraku kesal? Aku bisa meminta maaf padanya. Aku bahkan bisa bersujud padanya. Selama itu tidak memengaruhi hubungan kalian, dan menjalin hubungan baik dengannya sudah cukup. Bagaimanapun, dia sekarang juara kompetisi teknologi nasional, dan akan jauh lebih berharga dariku di masa depan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kami sudah cukup baik hati memberinya kesempatan untuk terus mengemis pada kami. Dan dia masih berani melakukan tindakan konyol ini. Anggur-anggur ini, sekelompok anggur ini, kami tidak menginginkan satupun. Zinye, Ruoxue, Ruolan, hancurkan semuanya untukku. Perjamuan hari ini dibatalkan. Jiang Fan, setelah hari ini, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk kembali ke keluarga Jiang atau melawanku. Pewaris keluarga Jiang bersama denganku. Berhenti. Jika kau berani menyentuh ini, keluarga Jiang akan digugat hingga bangkrut. Untuk membuat keluarga Jiang bangkrut, ini hanya pesawat model. Apa kau benar-benar berpikir ini terbuat dari emas? Tidak. Xiao Fin, bagaimana bisa kau memukul Xiao Jie? Dia saudaramu. Kamu keterlaluan. Aku yang berlebihan. Kau menghancurkan perjamuanku dengan tanganmu sendiri. Kau merusak hadiahku. Bukankah itu jauh lebih berlebihan dariku? Cukup. Melihat kau memesan seluruh hotel Tiangong, kupikir kebiasaan burukmu itu sudah berubah. Sekarang tampaknya kau masih tetap sampan, yang tidak pernah pantas berada di lingkungan terhormat. Xiao Zhu merusak perjamuanmu, dan dia benar melakukan itu. Kau sama sekali tidak pantas menjilat kami, dan apalagi kembali ke keluarga Jiang. Sebagai putraku Jiang Shanghai, Apa keluarga Jin benar-benar sehebat itu? dan kau ini siapa? Ini perjamuanku. Perjamuanmu. Apa kau bahkan pantas? Pesta penyambutan tuan muda dari perusahaan Chan kembali. Kembalilah ke keluarga Chan. Dia benar-benar tidak menginginkan kita lagi. Apa? Ini bukan perjamuan permintaan maafku. Jiang Fan, permainan apa yang sedang kau mainkan? Kau masih berani memukulku. Aku tuan muda keluarga Jiang. Dia adalah ratu dunia bawah provinsi Nan, Cheng Yunsu. Jiang Ze masuk penjara itu mustahil. Tapi kalau aku yang masuk penjara, tidak masalah. Nyonya Jiang, apakah aku benar-benar putra kandungmu? Kau adalah orang yang menyakiti seseorang. Dan kau melakukan sumpah palsu. Kau adalah orang yang seharusnya masuk penjara. Sumpah palsu.
Apakah kalian semua sudah gila? Baiklah. Biar polisi yang menyelidikinya. Kita lihat, apakah aku yang melakukan sumpah palsu, atau Jiang Sei yang melakukan pembunuhan itu. Nona Tang. Apa maksudmu dengan ini? Aku, keluarga Jiang dan Tang adalah sahabat karib. Kau menyebabkan kakakku menjadi manusia sayur. Memanggil polisi sekarang hanya akan memperkeruh suasana dan hanya akan membawa lebih banyak aib bagi kedua keluarga kita. Kau juga akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Kau terus mengklaim bahwa Tang Yun adalah orang yang paling kau cintai, dan bahwa kau ingin membalaskan dendamnya. Tapi sekarang, ketika kebenaran terungkap, dan sang pelaku akan segera tertangkap, kau melakukan segala daya untuk menghentikannya. Kau benar-benar sungguh kakak yang baik. Jing Fen, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau baru saja memenangkan gelar nasional. Masa depanmu cerah. Jika ini menjadi skandal publik, kau akan menghancurkan segalanya. Masa depanku bukanlah urusan yang perlu kau cemaskan, Nona Tang. Tang Yun juga temanku. Karena kau tidak mau membalaskan dendamnya, aku pastilah akan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Aku melakukan ini demi kepentingan yang lebih besar. Berhenti mengoceh kebohongan yang tidak berdasar. Mungkin sebelumnya, aku salah paham terhadapmu. Tapi sekarang aku sudah memutuskan. Keluarga Tang tidak akan lagi mengejar masalah ini. Aku bahkan akan memberikanmu surat pengampunan. Itu sudah cukup, bukan? Memangnya kau pikir kau siapa? Apa aku butuh pengampunanmu? Jing Fen, sebaiknya kau berhenti selagi masih bisa. Kau hanya ingin membalas Xiao Jie, bukan? Karena kau sedikit menderita ketidakadilan. Kau bersikeras menyeret saudaramu sendiri bersamamu. Kau benar-benar fisik. Dan itu menjijikkan bagiku. Xiaofin, kau tumbuh dalam kemiskinan. Penderitaan kecil ini bukanlah apa-apa. Jangan biarkan ini, kesalahpahaman sepele, membuatmu menyeret Xiao Jie jatuh. Bagaimanapun dia adalah keluargamu. Jadi bukan karena kau tidak punya bukti, melainkan karena kau tahu kebenarannya, dan memilih untuk melindunginya, meskipun harganya. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar, memfitnahku, menghancurkanku. Cukup. Di hadapan begitu banyak wartawan seperti ini, apakah memang harus seburuk ini? Xiaofan, aku ayahmu. Kita memegang kendali atas hal ini. Abaikan saja. Setelah itu, tidak seorang pun diperbolehkan menyebutkannya lagi. Ayah akan membelamu. Apakah kamu layak? Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya dituduh secara salah. Saya ingin mengajukan banding. Dialah yang merobeknya. Banding saya menghalangi perusahaan. Kau tidak ada jalan keluar. Xiaofin, kamu telah sangat mengecewakan ibumu. Jeti, anakku telah banyak menderita. Ibu tahu semuanya. Nanti aku akan berikan kompensasi 2 kali lipat kepada anak Anda. Bukankah kamu selalu menginginkannya? Pindah dari ruang bawah tanah, kamar pengasuh Bibilin. Nanti Briko juga memudahkan untukmu merawat Xiao Jie. Nyonya diam. Sejauh yang saya tahu, orang yang menghancurkan kamera pengawasan, apakah itu instruksi Anda? Konyol. Bagaimana mungkin? Pada titik ini tidak ada gunanya lagi membuat alasan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku yang melakukannya, tapi tanpa persiapan apapun? Apa ini? Ini adalah folder file. Disengaja. Itu disengaja. Tidak ada ibu seperti itu. Ibu? Ibuku tahu selama ini Xiaofan diperlakukan tidak adil. Mengapa ibu melakukan itu? Kakak perempuan tertua, ibu melakukan itu. Ini juga untuk melindungi Xiao Jie. Ada apa? Dasar bajingan. Kau juga ingin mengajak orang tuanya. Mengapa harus masuk penjara? Jangan bicara omong kosong. Aku hampir melupakanmu. Jiang Ruolan memasukkan bukti medis. Mereka mengirimku ke rumah sakit jiwa. Kau juga tidak akan bisa lolos. Cukup. Anak pemberontak, kita adalah satu keluarga. Kau benar-benar ingin mengajak kami. Apakah mereka semua di penjara? Xiaofin, kakak tertua tahu, kau telah banyak mengalami ketidakadilan. Nanti aku akan terserah padaku. Kakak perempuan tertua saya bisa memberi saya uang saku yang banyak. Diam. Sekarang kau ingat, apakah kita keluarga?
Kalian bekerja sama untuk memalsukan tuduhan terhadapku dan memaksaku menjalani perawatan psikiatri. Dan pada akhirnya kau sendiri yang menghancurkan jiwaku. Sekarang kau bicara soal menebusnya padaku. Sudah terlambat. Uang kotormu, kepedulian palsumu. Aku tidak menginginkan semua itu. Saat ini, aku hanya menginginkan keadilan. Sebuah kejerihan yang seharusnya menjadi milikku sejak dulu. Jing Fen, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Jadi kau ingin memanggil polisi ya? Baiklah, jika kau bisa mengirim mereka ke penjara, aku bisa dengan mudah menggunakan kekuasaan keluarga Tang untuk memastikan orang tua angkat rendahanmu menghabiskan sisa hidup mereka mengemis di jalanan. Tang Yu, kau tidak tahu malu. Aku pikir orang yang seharusnya mengemis di jalanan adalah kau. Nona Tang. Dan bagaimana tepatnya rencanamu membuat tuan muda keluarga Chen kami mengemis di jalanan? Keluarga Chen, tuan muda. Kakak Tang, ada apa denganmu? Jadi ternyata kau si manis. Bagaimana bisa? Terakhir kali harga untuk menjadi anggota keluarga C tidak cukup. Masih berani. Diam. Kakak Tang, jangan biarkan dia membodohimu. Orang-orang ini hanyalah aktor sewaan. Dan dia juga, dia sama sekali bukan tuan muda keluarga Chen. Mereka hanyalah sekumpulan orang udik dari kampung. Diam. Kakak Tang, kenapa kau memukulku? Mereka hanyalah sampah. Mereka bahkan tidak bermarga Chen. Ku bilang diam. Nona Chen, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kalau begitu, apakah tamparan ini juga sebuah kesalahpahaman? Ya, ya. Kakak Tang, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang, mereka bukan dari keluarga Chen. Jika kau berani bicara sepatah kata pun lagi, aku akan memastikan seluruh keluarga Jing dimakamkan bersamaku. Itu adalah Nona Chen yang asli. Chen Xinyan. Apa? Apa? Dia benar-benar Nona Chen. Dia benar-benar Nona Chen. Aku tidak menyangka bahwa Jeng Fen ternyata adalah tuan muda keluarga Chen. Dulu aku pernah bertunangan dengannya. Seharusnya aku menjadi nyonya muda keluarga Chen dan naik kasta dalam sekejap. Mengapa dia berlutut sekarang? Xiaofin, dulu aku buta dan bodoh, sehingga aku salah paham padamu. Aku bersumpah, mulai sekarang apapun yang kau katakan, aku akan mempercayainya. Bisakah kita melanjutkan pertunangan kita? Tang Yu, tidakkah kau merasa dirimu konyol? Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa memikirkan pertunangan kita saja membuatmu merasa mual? Ada apa? Apa kau tidak merasa mual lagi? Sama sekali tidak. Membayangkan kau menjadi calon suamiku membuatku begitu bahagia hingga tidak bisa tidur. Tapi aku merasa mual. Nona Tang, awalnya aku berniat mengampuni keluarga Tangmu demi mempertimbangkan kakakmu dan hubungannya dengan Xiao Fan. Namun sekarang, kurasa keluarga Tangmu sebaiknya lenyap saja. Tidak. Sejarah 100 tahun keluarga Tang tidak boleh hancur di tanganku. Xiaofin, kau dan Xiaoyun berteman baik kan? Jika keluarga Tang musnah, apa yang akan terjadi padanya? Kumohon hentikan dia, Nona Chen. Aku berteman baik dengan Tang Yun, dan aku akan menjaga masa depannya. Tapi apa hubungannya semua ini dengan keluarga Tang? Bahkan semakin tidak relevan baginya. Mengapa aku harus memohon untukmu? Tapi kita bertunangan. Aku tunanganmu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bukankah kau sendiri yang secara pribadi memutuskan pertunangan itu? Lupa. Gawat. Presiden, semua mitra kita telah memutus kerjasama. Pasar saham benar-benar hancur. Kami juga menerima segunung surat somasi. Grup Tang benar-benar tamat. Siapa Jiang She itu? Jiang She? Kau dicurigai melakukan pelecehan seksual dan menyebabkan luka berat. Kami sekarang menahanmu secara hukum. Borgol dia.
Itu bukan aku. Aku tidak tahu siapa Jiang She, Jiang Fan. Apakah kau yang memanggil polisi? Kau jelas. Kalian bodoh. Aku sudah memanggil polisi bahkan sebelum aku tiba. Kalian, apa kalian benar-benar mengira aku hanya akan diam menunggu kalian menindas Xiaofan? Mama, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau. Mama selamatkan aku. Xiaofan, dia saudaramu. Kau tidak bisa melakukan ini. Katakan saja pada polisi bahwa ini semua perbuatanmu. Jika kau mau menanggung semua ini, Mama akan lebih menyayangimu mulai sekarang. Nyonya Seng bukan. Anda dicurigai merusak rekaman pengawasan publik, menghancurkan bukti penting, dan menyembunyikan pelaku kriminal. Sekarang, ikutlah dengan kami. Bawa dia pergi, Borgol. Nona Jiang Ruolat, Anda dicurigai memasukkan laporan medis dan menghalangi proses hukum. Borgol dia. Bawa dia pergi. Ayo Xiaofan, mari pulang. Xiaofan, apakah kau benar-benar akan melepaskan diri sepenuhnya dari keluarga Jiang dan memutuskan semua hubungan dengan kami? Sejak saat kau mengirimku ke rumah sakit jiwa itu, aku sudah tidak punya urusan lagi dengan keluarga Jiang. Ayah, Orang tua, ini semua salahmu karena terlambat lagi. Jelas-jelas kau yang bersikeras agar kita berpakaian formal demi menjaga harga diri putra kita. Dan sekarang kau menyalahkanku. Sudahlah. Kalian tidak terlambat. Tapi perjamuan sudah. Ibu, ayah, saat aku dibuang oleh keluarga Jiang, kalianlah yang datang tepat pada waktunya. Kalian membesarkanku selama 18 tahun. Sekarang, saat aku meninggalkan keluarga Jiang, kalianlah yang merangkulku. Dalam hidupku, kalian tidak pernah terlambat.